Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian ini dikenal dengan pertunjukannya yang megah, penuh simbol, serta mengandung nilai sejarah dan spiritual yang kuat. Akar sejarah Reog Ponorogo terjalin dari perpaduan legenda rakyat, tradisi keprajuritan, dan kritik sosial yang dibungkus dalam bentuk seni pertunjukan. Karena kesenian berusia tua, asal-usul Reog Ponorogo punya banyak versi. Ada yang mengaitkannya dengan kepercayaan animisme mengenai adanya roh penjaga dan pelindung suatu wilayah. Kesenian ini bukan sekedar hiburan rakyat, melainkan cerminan perjalanan panjang masyarakatnya, legenda para leluhur, dan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Reog Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Menurut Margaret J. Kartomi dalam Performance, Music, and Meaning of Reog Ponorogo, kata reog dimungkinkan berasal dari kata angreog yang ditulis Pujangga Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Angreog berkaitan dengan dorongan semangat prajurit, pertunjukan tari reog, perang-perangan, dan mungkin berhubungan dengan pengetahuan militer kuno. Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Beberapa penyesuaian dilakukan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, ada beragam versi asal-usul Reog Ponorogo berlatar kerajaan. Ada dua versi yang populer. Pertama adalah versi Wengker, menceritakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan Mojopahit, yang kemudian mendirikan padepokan di Wengker, serta menciptakan kesenian reog sebagai sindiran dan perlawanan kepada Raja Brawijaya V. Kedua, yaitu versi Bantarangin yang mengisahkan lamaran Klonosewandono, Raja Bantarangin, kepada Putri Kediri, Dewi Songgolangit. Menurut Jusuf Harsono, dalam Hegemoni Negara terhadap Seni Reog Ponorogo di Jurnal Aristo menambahkan, dua versi kerajaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap tafsir seni drama para pelaku seni reog Ponorogo. Dalam buku Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur yang disusun Balai Bahasa Surabaya 2011, Sumono Sandi menjelaskan asal-usul reog. Sandi mengatakan, reog sudah ada sejak zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit sempat berjaya di tangan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Namun, pelan-pelan kerajaan ini mengalami kemunduran. Lunturnya kewibawaan dan kekuatan kerajaan Mojopahit makin dirasakan di era Raja Bre Kertabumi, raja terakhir Mojopahit. Kemudian, menurut para ahli dan sumber terkemuka, sejarah Reog Ponorogo memiliki versi yang menonjol, yakni versi yang diciptakan oleh Ki Ageng Kutu sebagai kritik sosial terhadap para penguasa yang dianggap tidak berdaya. Seiring perkembangan zaman, reog telah melintasi berbagai masa ke masa, mulai dari era Kerajaan Jawa, kolonial Belanda,
hingga Indonesia merdeka. Kesenian ini terus beradaptasi tanpa kehilangan unsur keramat dan gagahnya. Reog Ponorogo bukan hanya tarian atau tontonan. Ia adalah rekaman sejarah, legenda, dan spiritualitas yang menyatu menjadi satu kesenian megah. Dari perjuangan leluhur, kritik terhadap kekuasaan, hingga simbol keberanian dan keteguhan hati, seni reog tetap hidup sebagai kebanggaan masyarakat Ponorogo dan Indonesia. Dengan perpaduan antara warisan budaya yang kuat, alam yang menawan, dan masyarakat yang ramah, Ponorogo menjadi cerminan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Sebuah kota yang terus melangkah maju tanpa melupakan akar budayanya. Julukan Bumi Reog bukan tanpa alasan. Kesenian reog Ponorogo telah menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus warisan budaya Indonesia dan dunia. Semua unsur itu menjadikan Ponorogo bukan sekedar kota kecil di Jawa Timur, melainkan simbol kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Di kota inilah kesenian reog Ponorogo lahir, tumbuh dan berkembang menjadi simbol keberanian, keindahan, serta kearifan lokal yang menembus batas, ruang, dan waktu. Kini, Ponorogo tidak hanya dikenal karena kekuatan budayanya, tetapi juga karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan dan mengembangkan seni tradisi di tengah modernisasi. Pemerintah daerah, komunitas seni, dan generasi muda bekerja sama menjaga warisan leluhur agar tetap hidup, relevan, dan membanggakan. Ponorogo adalah bukti bahwa seni dan budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sumber inspirasi dan identitas yang menuntun langkah menuju masa depan. Maka pantaslah jika Ponorogo disebut bukan hanya sebagai kota reog, tetapi juga kota seni dan budaya, sebuah tempat di mana tradisi dan kreativitas berpadu harmonis dalam denyut kehidupan warganya. Saya mengatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Ponorogo dan dua kementerian yang keren. Pertama, Kementerian Kebudayaan yang menggawangi reog mendapatkan IDIA UNESCO pada tahun lalu, Desember tepatnya. Hari ini, friend, kota yang kita cintai bersama-sama ini kita mendapatkan UCCN, UNESCO Creative Cities Network. Adalah kota berjejaring dunia versi UNESCO kota kreatif. Di antara 400 sekianlah kota, Ponorogo termasuk dalam UCCN. Kemarin baru tanggal 31 disidangkan dan kami mendapatkan. Tugas kita adalah pertama, tetap menjaga ekosistem kreatif karena UCCN tidak gampang kita raih. Mudah-mudahan ke depan seluruh unsur jika kemudian gemuruh kreatif sampai di bawah, maka tidak sekedar penghargaan yang berupa kertas saja, tapi maknanya syarat dengan pertumbuhan yang luar biasa. Ekosistem wisata tumbuh, kemudian craft tumbuh, ekonomi tumbuh, kreativitas tumbuh, maka harus kita sambut dengan gemuruh. Nah, jangan lupa setiap malam minggu, friend, ada jalan kreatif, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo. Namanya Ponorogo Intimate. Setiap malam minggu ada musik, ada seni, ada kriya, ada pameran-pameran, dan ada kreativitas. Kumpulnya orang kreatif seluruh Ponorogo ada di jalan itu. Mengundang seluruh masyarakat di luar Ponorogo, silakan rawuh bersama-sama kami untuk duduk, nyanyi, ngopi, dan berkreatif, tukar pengalaman kreatif bersama-sama di Jalan Urip Sumoharjo. Keren, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sebuah bukit kapur di Kecamatan Sampung, Ponorogo. Kini berdiri gagasan besar, bukan sekedar monumen, tapi sebuah lambang kebanggaan budaya dan masa depan wisata. Monumen tersebut dirancang untuk menjulang tinggi, melebihi ketinggian patung besar lain di Indonesia. Monumen Reok Ponorogo di Sampung berdiri megah sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Ponorogo. Terletak di kawasan strategis Kecamatan Sampung, monumen ini menjadi ikon baru yang mempresentasikan kekayaan seni tradisi reok, warisan leluhur yang telah dikenal hingga mancanegara. Kegagalan Ponorogo yang mempesona, itu kemudian kita poles dengan sesuatu yang mempesona, keindahannya. Maka kota diperindah, museum dipercantik, citra diperbagus. Reok kita masukkan IDA UNESCO dalam rangka mencitrakan kecantikan Ponorogo, bahwa budaya itu cantik. Lalu kemudian kota yang kita cintai bersama-sama Ponorogo ini kita usulkan kembali menjadi kota yang berjejaring UNESCO, namanya UGCN. Dua entitas sudah kita dapatkan, artinya tinggal ini momentum yang tidak boleh dipandang sederhana oleh masyarakat. Kita harus sambut semuanya dengan gemuruh. Momentum ini kita berjejaring dengan kota cerdas, kota kreatif di internasional. Maka Ponorogo sudah bersanding dengan Maroko misalnya, bersanding dengan banyak kota di entitas craft and folk art. Craft itu kriak, folk art itu pertunjukan rakyat. Itu hanya ada 64 kota di dunia yang menyerupai Ponorogo. Duh, ini unik bos, maka unik ini harus kita mainkan bersama-sama agar keunikan ini menjadi cantik dan menjadi pengundang orang untuk hadir ke Ponorogo. Tentu ujung-ujungnya efek domino ekonominya akan jalan. Dibangun dengan desain yang menonjolkan keanggunan dan kekuatan tokoh-tokoh dalam pertunjukan reok, monumen ini penggambaran lambang keberanian, keindahan, serta kebijaksanaan. Detail, ukuran, dan warna-warna khas pada monumen menghadirkan suasana sakral sekaligus megah, seolah menghidupkan kembali semangat para leluhur Ponorogo. Selain menjadi penanda geografis dan objek wisata, Monumen Reok Ponorogo di Sampung juga berfungsi sebagai ruang edukasi budaya. Banyak pengunjung, terutama pelajar dan wisatawan, datang untuk belajar tentang filosofi reok yang mengajarkan nilai-nilai keberanian, loyalitas, dan semangat menjaga tradisi. Pembangunan monumen raksasa di Sampung ini tidak hanya bertujuan menjadi landmark wisata, tetapi juga mengangkat nilai kultural ke dalam bentuk ruang dan simbol publik. Dengan dibangunnya monumen Reok Ponorogo ini, patung ini, masyarakat seputaran khususnya di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sangat mendukung dan sangat untuk sekarang itu sangat senang sekali Pak, karena untuk sekarang aja ini udah ada diadakan UMKM itu di pelataran monumen Ponorogo ini, monumen Reok Ponorogo ini. Filosofinya gini Mas, Reok itu kan diururi sejak Pulemon dereng wonten, dados sampai sekarang, malah sekarang tuh bupatinya kan ya orang wilayah Kecamatan Sampung juga, kebenaran ya seniman juga. Jadi Pak Giri itu mengangkat versi rock, jadi linjangipun jadi yang pun ngantos punah teman-teman. Ke depanipun Mas, harapannya masalah perekonomian niku saged nggih amri lancar, dados dadi mboten loyang mlayu mriku ketepakne iki pun kados uji coba sifatipun niku lingkungan niki nggih pun ngentenaken dodolan wonten pelataran monumen menika Pak. Sangat menarik juga, saya suka untuk masyarakat sini khususnya. Jadi saya sendiri juga pelaku seni reok
yang meneruskan cita-cita bapak saya ngurik-ngurik budaya Jawi itu sebagai simbol. Jadi masyarakat sini juga menerima dengan senang hati gitu. Yang mengarah itu yang jelas meningkatkan perekonomian masyarakat sini. Harapannya ke depannya saya juga punya harapan kepada Bapak Bupati supaya mengaturlah masyarakat sini supaya guyub rukun, sayuk, masyarakatnya bisa ekonomi terjamin gitu. Filosofinya itu sebagai pertanda bahwa Ponorogo punya ikon yang namanya reog, maka dilestarikan dengan dibangunnya patung monumen yang sangat heboh mendunia ini dan menarik untuk wisata manca nanti. Harapannya yang satu jelas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sini juga. Yang kedua, nanti ke depannya kalau anak cucu kita seharusnya bisa mendukung dengan dibangunnya ini, maka kesenian reog bisa ngeremboko, bisa desainnya untuk melestarikan terutama untuk anak-anak muda yang ya pecinta pelaku seni juga, untuk kita dukunglah supaya Ponorogo itu maju seperti kata Pak Giri juga, Ponorogo hebat gitu. Monumen ini menegaskan bahwa Ponorogo adalah kota reog dengan reog sebagai ikon budayanya. Melalui monumen yang monumental, identitas tersebut dihadirkan sebagai kebanggaan kolektif. Lorong sejarah yang diwakili oleh reog mulai dari asal muasalnya, nilai sosial hingga ketantangan zaman modern diproyeksikan melalui monumen sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Monumen ini bukan hanya melihat ke belakang, tetapi juga sebagai investasi budaya ke depan. Dengan didirikannya monumen sekaligus museum peradaban ini, menjadikan ruang edukasi untuk generasi kini dan mendatang. Agar memahami nilai reog, arti warisan budaya, serta merawat itu semua dalam era global. Saya kan awam terhadap desain, awam terhadap teknologi sipil, awam terhadap arsitek. Maka awal-awal biar kemudian mendapat justifikasi publik dari semua arsitek, mendapat justifikasi dari semua yang ahli, maka awal-awal kami launching untuk kita festivalkan. Festival Monumen Reog seperti apa? Difestivalkan banyak arsitek, ratusan arsitek ikut bertarung. Lalu kemudian yang mendekati konsep kami, lalu kemudian dihitung, yang mampu menghitung mulai dari RAB-nya, mendekati detail engineering design, mendekati banyak hal, lalu ada juara. Nah, juara ini kemudian dimintakan izin kepada pemilik juara. Nanti suatu saat ini akan kita pakai untuk rujukan untuk membangun monumen reog itu. Artinya secara arsitek kami tidak pernah mengabaikan bahwa itu ilmu pengetahuan, tapi jangan sampai gagal budaya, jangan sampai gagal seni, jangan sampai gagal makna. Maka kemudian harus kita kolaborasikan dengan para seniman seperti apa. Akhirnya muncullah yang sekarang sudah jadi main buildingnya, tinggal ini kan kita anggap casingnya, tapi nanti soft programnya sedang kita atur bersama-sama, mulai peninggalan di dalam museum itu kan ada museum ya, ada artefak yang kita digitalisasi, yang nanti mampu kita terjemahkan kepada bahasa melalui digital biar anak-anak paham. Monumen Reog Ponorogo di Sampung bukan sekedar bangunan, melainkan wujud penghormatan terhadap warisan budaya yang harus tetap dijaga, dikenang, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Monumen Reok Ponorogo di Kecamatan Sampung bukan hanya menjadi lambang kebanggaan budaya masyarakat Ponorogo, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi warga sekitar. Kawasan sekitarnya perlahan berkembang menjadi destinasi wisata baru yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Filosofi monumen juga mencakup aspek ekonomi. Bagaimana budaya dapat menjadi fondasi pengembangan kawasan. Bagaimana masyarakat lokal bisa ikut mendapat manfaat. Bagaimana monumen menjadi magnet wisata yang menghidupkan lingkungan sekitar. Monumen yang dibangun sebagai simbol kebanggaan budaya dan identitas daerah ini tidak hanya menjadi ikon pariwisata baru, tetapi juga memberikan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Kehadiran monumen megah ini membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Banyak warga yang memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha kuliner tradisional, menjual cindera mata, hingga menyediakan jasa parkir, serta pemandu wisata. Jika akhir pekan, kawasan sekitar monumen dipadati pengunjung yang ingin berfoto, menikmati suasana, dan mencicipi jajanan lokal. Monumen Reok Ponorogo di Sampung ini bukan sekedar penanda identitas budaya, tetapi juga bukti nyata bahwa pelestarian tradisi dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Area mriki ini Mas, area sini sebetulnya yang dulu itu masyarakat sini cuman mengandalkan batu gamping. Batu gamping dibakar untuk bikin rumah orang, bikin dinding, bikin itu. Lah, mulai saat ini adanya wisata yang mau dibangun wisata, adanya Reok ini, mudah-mudahan masyarakat Sampung bisa terangkat ekonominya. Begitu bagus, pesat. Dan saat ini Bapak Giri Sanjoko yang menjadi bupati, mudah-mudahan bisa sukses apa yang didam-damkan. Impian saya mudah-mudahan Sampung itu bisa mengalahkan dari Heha Jogja. Jogja itu yang ada Rini, ada Jogja. Mudah-mudahan kalau ini dibangun lebih bagus ini, dan mudah-mudahan semua besok bisa jadi internasional di sini tuh. Bagi saya, Monumen Reok ini tuh sangat membantu bagi UMKM di Ponorogo ini, di wilayah Sampung terutama. Karena belum jadi aja kita sudah bisa melihat banyak banget pengunjung yang datang ke sini untuk melihat monumen ini. Dan seperti pedagang kecil-kecilan kayak gini tuh sangat menguntungkan sekali. Hari Sabtu dan Minggu, tapi Minggu itu sangat banyak pengunjung yang datang ke sini. Kalau hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu banyak banget juga yang datang ke sini, tapi biasanya sore. Terus ada perkopian, iya itu ada, terutama di situ ada yang jual rujak petis juga, di atas ada yang jual jagung bakar dan pentol dan lain-lain, banyak sekali kulinernya. Nah, semakin lama kan monumen ini bakal jadi, terus semakin ramai juga, dan saya berharap UMKM kecil seperti ini tidak bakal tersingkirkan dengan UMKM yang lain. Contohnya itu kan banyak-banyak brand besar nanti kan yang di dalam. Semoga UMKM seperti ini tuh masih dibutuhkan, maksudnya masih dipergunakan di sini, tidak diusir, tidak di gimana-gimana kan. Karena kan ini di wilayah Sampung ya, katanya kan untuk membantu UMKM wilayah Sampung ya. Di sini tuh rata yang jual itu warga Sampung juga. Jadi kerjasamanya. Saya sebagai warga Ponorogo sangat bangga sekali bahwa ini adalah peninggalan budaya yang akan ditinggalkan pada generasi muda yang akan datang bisa mengerti sejarah tentang Reok Ponorogo. Mantap sekali, di sini kita baru belum jadi aja sudah banyak wisatawan
lokal maupun domestik sudah datang ke sini setiap Sabtu sore dan Minggu sore. Itu sangat banyak sekali dan menjadikan UMKM yang berjalan di desa Sampung khususnya berjalan dengan baik. Jadi gini, kalau saya melihat monumen ini, kita sebagai warga Ponorogo bangga dan tidak akan terlupakan bahwa Ponorogo adalah merupakan kota budaya yang harus kita jaga dari hari ini sampai generasi yang akan datang, menjadikan Ponorogo semakin hebat. Jadi gini, kalau sudah ini fasilitasi yang perlu diperlukan adalah di sini adalah semoga pemerintah Kabupaten Ponorogo cepat memberikan fasilitasi sepenuhnya kepada pengunjung. Jadi semakin lama pengunjung akan semakin kerasan dan betah berwisata di Kota Riok ini, khususnya Monumen Riok Sampung. Awalnya lihat di TikTok sering viral kan itu, jadi penasaran. Jadi kita sempatkan hari ini bisa kesini. Komentarnya tentang Monumen Riok ini gimana Mas? Sangat fantastik, bagus, sama gede banget. Ya jalan lah yang utama. Jalan untuk ke lokasi kesini diperbarui. Supaya jadi ikon Ponorogo dan nantinya jadi pusat wisata sini. Dari segi sosial dan budaya, monumen ini memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap kesenian reok sebagai warisan leluhur Ponorogo. Dari denyut kehidupan di sekitar monumen ini, tampak jelas bagaimana warisan budaya mampu menjadi sumber inspirasi sekaligus penghidupan bagi generasi masa kini. Pertama, kami memilih monumen di Sampung itu bukan tanpa alasan. Ini kan ada di barat laut Ponorogo, perbatasan dengan Sarangan, dengan Magetan, perbatasan dengan Wonogiri. Ini akan membobol pintu gerbang wisata. Tentu setelah ada wisata, semua akan tumbuh. Tidak hanya sekedar tiket saja, tidak hanya sekedar wisata saja, tapi ekosistem wisata akan tumbuh. Kria-kria akan laku, UMKM jalan, kuliner akan jalan, dan nanti kan kita akan penggal-penggalan, kita sambung mulai ke kota sampai ke Ngebel sampai kemana, terintegrasi menjadi satu. Saya yakin Jogja, Bali, Solo, Bandung ekonomi bagus dari wisata. Ketika ada wisata, ada orang datang, tentu ada spending. Nah, spending itu adalah pertumbuhan dan pasti akan ada belanja. Dan itu UMKM akan jalan. Saya mimpi Ponorogo ini kota yang mendunia, tapi tetap punya hati, punya iman, punya karakter, dan punya moral yang baik. Maka pariwisatanya tidak berbasis hiburan malam, pariwisata berbasis pesantren dan budaya. Artinya orang datang sudah tereliminir. Ke Ponorogo pasti orang baik-baik dengan tujuan baik dan akan menumbuhkan ekonomi yang baik. Ponorogo akan menjadi hebat dengan cara itu.